Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci manusia yang melakukan perbuatan dosa. Pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang berbuat dosa pun tidak main-main. Ada yang langsung dibalas di dunia tanpa harus menunggu akhirat. Namun begitu, Allah adalah Maha Pengampun. Dosa seberat apapun yang dilakukan oleh hambanya namun kemudian bertobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dan menghapuskan segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Tetapi jangan beranggapan bahwa semua dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ternyata setidaknya ada 10 dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan justru akan dijebloskan langsung ke dalam api neraka. Apa saja 10 dosa besar yang dimaksudkan? Berikut ini 10 dosa besar manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, memakan harta anak yatim piatu. Yatim piatu adalah anak yang sangat diistimewakan, sebab Nabi Muhammad SAW sendiri termasuk anak yatim yang ditinggal ayahnya ketika masih dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Tapi sayangnya, tidak sedikit orang yang masih memperlakukan anak yatim piatu secara tidak adil, bahkan sampai memakan harta yang sudah menjadi haknya. Memakan harta anak yatim piatu merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka hanya memakan api di perutnya, dan mereka akan dibakar dalam api yang menyala-nyala. Surat An-Nisa ayat 10. Kedua, memakan riba. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa kewajibanmu dari riba mulai sekarang, jika kamu benar-benar beriman." Surat Al-Baqarah ayat 278. Pada kutipan ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat melarang memakan riba. Malahan, ini termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, berbuat zina. Sudah jelas berbuat atau melakukan zina merupakan dosa besar dan terancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dari dosanya. Surat Al-Furqan ayat 68. Keempat, lari dari medan perang. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang maju untuk berperang, janganlah kamu membelakangi mereka dalam pelarian. Dan barang siapa yang membelakangi mereka pada hari seperti itu, sesungguhnya dia telah kembali dengan kemarahan dari Allah, dan tempat perlindungannya adalah neraka, dan celakalah tempat yang dituju." Surat Al-Anfal ayat 15-16. Dari kutipan ayat tersebut, jelaslah bahwa lari dari medan perang merupakan dosa besar dan terancam tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, membunuh. Menghilangkan nyawa orang lain tentu saja merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sangat melarang tindakan seperti ini, sebab pembunuhan tidak hanya menciptakan kekerasan, namun juga kerusuhan dan kekacauan dalam masyarakat. Islam menyarankan untuk selalu menjaga dan melindungi darah saudara-saudara muslim dan bahkan juga darah non-muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barang siapa membunuh satu jiwa kecuali untuk jiwa atau untuk kerusakan yang dilakukan di bumi, seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menyelamatkan seseorang, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan manusia seluruhnya." Surat Al-Maidah ayat 32. Keenam, durhaka kepada orang tua. Memuliakan, menyayangi, dan menghormati orang tua
adalah akhlak terpuji dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkannya, khususnya ibu. Sebaliknya, mencela, membenci, dan menghinakan orang tua merupakan dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ibumu. Lalu lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, merasa aman dari ancaman Allah Ta'ala. Jika sikap dan perbuatan seseorang yang merasa aman dari segala ancaman atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja, seorang ahli maksiat yang selalu melakukan zina. Padahal orang tersebut mengetahui bahwa zina adalah perbuatan dosa, namun orang tersebut yakin kalau dia tetap merasa aman dari ancaman Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu tahu di mana hambanya berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 99. Kedelapan, menyekutukan Allah atau syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perbuatan syirik adalah dosa besar. Misalnya, seseorang menginginkan sesuatu tapi malah meminta ke dukun yang jelas-jelas hanya manusia dan bukanlah Tuhan. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Kesembilan, menuduh wanita baik-baik berzina. Orang yang menuduh wanita baik-baik berzina adalah perbuatan buruk yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena menuduh wanita baik-baik berzina berdampak pada kehancuran wanita bersangkutan dan juga menghancurkan keluarga wanita tersebut. Belum lagi, ini juga mempengaruhi masyarakat serta menciptakan kekacauan dan perpecahan yang luas. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seseorang yang menuduh wanita baik-baik berzina termaktub dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan suci berzina kemudian tidak menghadirkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 cambukan dan jangan terima kesaksian dari mereka bahkan sesudahnya. Dan mereka jelas tidak patuh kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Surat An-Nur ayat 2-5. Ke-10, putus asa. Siapa yang sering merasa putus asa karena gagal melakukan atau meraih sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmat-Nya kepada manusia, bisa bernapas, melihat, diberikan rezeki yang cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hamba-Nya yang berputus asa, sebab itu termasuk golongan kafir dan akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah tadi 10 dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat.
dan sampai jumpa lagi di Cakrawala Hidayah berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.